warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini kita ada tugas dari mata kuliah umum yaitu pendidikan agama Islam. Nah, kita dari kelompok 4 nih. Kita bersama dengan Mas siapa nih sebelumnya? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Aldi Jiranda, biasa dipanggil Aldi. Dan saya Rizky Arif Santoso, bisa dipanggil Rizky. Dan saya Mohdonata, bisa dipanggil Deo. Oke guys, jadi itu dari nama-nama masnya di sini. Jadi kita di sini tuh ada tugas wawancara guys. Di mana tugas wawancara ini sebagai tugas akhir kita di mata kuliah umum pendidikan agama Islam ini. Oke, mungkin untuk yang pertama kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Mungkin rekan saya akan melanjutkan pertanyaannya. Silakan. Di sini kita ingin bertanya seputar tentang zakat. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja program yang dijalankan dari dana zakat di masjid ini? Kalau dana zakat yang ada di masjid ini itu biasanya kalau mencakup zakat itu kan kita tahu bahwasanya zakat dua ya, zakat fitrah sama zakat mal. Nah, memang kalau di masjid ini itu ada UPZ, di mana UPZ-nya itu di bawah naungan langsung dari Basnas. Jadi UPZ ini kita mendaftarkan untuk mendapatkan SK dari Basnas langsung. Itu di mana nanti itu setiap 3 tahun diperpanjang jika SK-nya sudah selesai. Nah, jadi untuk di UPZ masjid ini itu bisa dibilang untuk zakat malnya itu masih belum terlalu banyak ataupun masih belum ada. Jadi adanya itu ketika di bulan Ramadan aja. Seperti ada zakat fitrah juga yang wajib dan juga ada zakat mal. Nah, itu biasanya memang ada kalau di UPZ Masjid Al Istiqomah ini memang ada setiap tahunnya itu adanya di bulan suci Ramadan aja. Dan untuk peruntukannya itu kalau di zakat fitrah kita tahu berupa beras. Itu biasanya kita bagikan khususnya di masyarakat sekitar, di sekitar sini yang memang tidak mampu dan masuk di kategori 8 asnaf itu. Dan kalau di zakat malnya itu biasanya kita diperuntukkan langsung untuk untuk kegiatan santunan anak yatim ataupun untuk kita kasihkan kepada masyarakat yang memang kurang mampu atau duafa di luar sana yang kayak yayasan-yayasan gitu. Jika memang ada yang ingin memberikan zakat mal. Gitu. Di sini siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemberian zakat itu? Kalau yang bertanggung jawab itu biasanya kan di sini tuh ada UPZ, di mana di dalam UPZ itu ada susunan kepanitiaannya. Mulai ada penasehat, kemudian ada ketuanya, kemudian ada seksi-seksinya dan anggotanya. Nah, untuk penanggung jawabnya itu pasti kita langsung didampingi oleh penasehat, di mana penasehatnya itu biasanya berupa dari ustadz yang memang paham betul terkait fikih dan kaidah terkait zakat, siswak lah di sini. Ada kita itu namanya di sini ada Ustadz Zainul Hakim yang memang paham terkait fikih di bidang fikih zakat ataupun fikih yang lainnya. Kita memang berpatokan dari ilmu kaidah fikih yang sekiranya tetap dalam baik itu penerimaan, penyaluran, pendistribusian itu tetap sesuai dengan kaidah fikih. Kan selama di organisasi ini kan tantangan yang paling besar juga sering terjadi itu biasanya apa aja? Kalau tantangan Kendala. Iya. Kendalanya itu ya kadang di sini kan bukan seluruh RBTP, ada di RW 44, di RW 44 itu juga membuka juga. Nah, kita itu datanya itu masih RW 18. Data penduduknya itu kan RW 18. Di sini RW 18. Terkadang RW 44 itu larinya ke sini karena kadang yang mereka daerah sana itu menerimanya kadang malam hari aja, hingga kalau siang larinya ke sini. Dan yang mau bayar zakat itu keburu mudik, ini mau nunggu malam nanti
itu takut terlalu kemalaman. Ya, jadi kendalanya hanya di data aja ya, Iya. terkait data, dan kadang ya ada masalah-masalah terkait kalau secara pengelolaan, karena secara kadang orang itu kan mau bayar zakat juga sekaligus kadang bayar fidyah. Itu mereka gak paham kadang kan. Pokok wis bayar zakat mengasihkan beras. Sedangkan pokok 10. Kalau biasanya kan di 9, kalau untuk 3 orang kan 9 kilo, satu orang 3 kilo. Ini kasih 10. Jadi itu kita sering bertanya lah, data di masyarakat itu yang kurang paham terkait pembayaran zakat. Seharusnya kan antara zakat dengan fidyah itu berbeda. Karena kan kita sebagai pengelola kan harus bertanggung jawab juga ya Untuk mengelola. untuk mengelola. Untuk masyarakat yang kurang paham itu biasanya ada sosialisasi tentang perbedaannya atau ngalir aja. Kalau sosialisasi sementara masih ya ketika aja ya, ketika untuk sosialisasi belum ada. Untuk sosialisasi, terkait sosialisasi itu belum ada. Cuman kita itu hanya menerima zakat. Kadang itu orang itu sering bertanya, Mas, ini saya mau bayar fidyah juga itu. Tapi kadang ada yang wis pokok tak niati zakat sama fidyah. Padahal itu kan berbeda. Untuk sosialisasinya ya memang nggak ada ya. Terus gimana caranya menentukan penerima zakat itu dengan orang yang tepat? Kalau penerima zakat yang tepat itu kita tahu sendiri bahwasanya kalau di fikih zakatnya itu kan ada 8 asnaf kan ya. 8 asnaf itu pastinya ketika ingin penyaluran kita kan membuka zakat itu H-7 lebaran kita sudah membuka zakat mulai dari pagi sampai malam, itu sisipan. Dari beberapa zakat yang sudah terkumpul biasanya H-3 itu sudah kita salurkan. Nah, untuk kita bisa mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut, yang pasti kita juga yang pertama data kita tahunya dari data RT terlebih dahulu, karena yang tahu lingkungan kan sekitar kan RT pasti punya data siapa aja warganya yang memang tidak mampu, kemudian ada siapa saja yang duafa, anak yatim, siapa saja datanya itu. Kemudian kita cocokkan dengan yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Kita kan juga nyimpan database-nya kan setiap tahunnya, apakah ada perubahan atau ada penambahan. Tuh, kemudian juga kita sosialisasikan, kita diskusikan dengan panitia yang lain, dan juga komunikasi dengan penasehat. Apakah benar masyarakat ini benar layak untuk kita berikan bantuan atau gimana. Tetapi itu pun juga fleksibel, karena namanya masyarakat kan kita nggak tahu ya. Yang tahu kan pastinya ya tadi ketua RT itu yang paham terkait lingkungan sekitarnya. Jadi kita ikut data yang ada yang diberikan oleh RT. Kemudian jika sudah lingkungan sekitar sudah tercukupi dengan zakat yang ada, sudah tersalurkan dengan baik, maka baru kita berikan kepada eksternal. Misal eksternal, contoh yayasan, ada yayasan biasanya memberikan proposal kepada kami. Proposal itu entah bantuan beras, bantuan uang, ataupun bantuan lainnya terkait diswab. Kemudian ada juga dari setiap panitia itu terkadang di daerah lingkungannya, semisal di lingkungannya itu yang di luar BTB maksudnya ya, semisal daerah Condro, daerah Pakem, daerah mana, aku punya saudara, aku punya tetangga, dia gak mampu, dia lagi kesusahan. Nah, itu baru itu diberikan. Nah, jadi kalau semisal semuanya yang ada di lingkungan sekitar sudah tercukupi dulu, baru kita menyebarkan yang eksternal. Tapi pernah enggak Mas kayak terjadi konflik salah sasaran gitu ke pihak yang RT sini? Kalau yang eksternal bukan tepat sasaran ya, itu alhamdulillah masih belum ada ya, karena kan memang kita mengikuti data, sesuai data anggapannya, tidak hanya asal kita semisal data ini
ternyata orang ini nggak ada. Ternyata entah kenapa, ataupun dia sudah ikut anaknya atau pergi kemana atau sudah pergi, jadi nggak ada. Ini data lama. Nah, kita tanya dulu ke RT. Nah, ini bagaimana untuk warganya jenengan? Ini sudah tidak ada. Oh, RT ternyata punya lagi data bahwasanya ada masyarakat ataupun warganya yang memang berhak. Jadi yang awalnya si A kemudian dialihkan kepada si B, karena dengan catatan si A ini sudah atau ikut anaknya kemana atau sudah nggak tinggal di sini lagi atau sudah merantau atau gimana gitu. Mungkin ya, biasanya kan dari mas-masnya ini ya, bagaimana kayak kalian itu bisa tahu cara pengelolaan zakat ini dengan teknologi apa? Cara kalian kayak bukan mendistribusikan, kayak menyalurkan gitu loh informasi gitu loh tentang zakat gitu, atau lewat WA, medsos atau gimana gitu. Kalau teknologi sementara kita memperdayakan RT ya. Iya. Hanya ya WA sih. Hanya WhatsApp saja. Hanya WhatsApp. Bagaimana lembaga di sini itu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dana zakat? Oh, transparansi. Kalau transparansinya itu memang akan ada laporannya, Mbak. Jadi laporannya itu semisal dari mustahik kita catat database-nya, semisal namanya siapa. Ya, jadi setiap mustahik meskipun satu keluarga kita catat semua namanya. Catat semua namanya, semisal satu keluarga ada 5, ya udah catat 5. Kemudian memberikan zakat berupa apa? Ada kolomnya sendiri nanti di bukunya itu. Jadi ada zakat fitrah kah, ada membayar fidyahnya kah, zakat malnya kah, ataupun sodakohnya ataupun yang lainnya. Jadi itu ada kolomnya tersendiri yang nantinya jika ada mustahik ataupun yang ingin membayar masing-masing zakat, salah satu zakat di antara itu, nanti kita akan laporkan di akhir itu melalui catatan juga, kita share berupa pamflet, berupa laporan nanti ke warga, dan juga kita siarkan atau umumkan ketika menjelang sholat hari raya Idul Fitri. Otomatis kan juga jamaah yang hadir kan banyak kan, tidak hanya dari lingkup sini aja tapi juga dari luar ada. Jadi itu salah satu cara kita untuk menjaga transparansi kepada jamaah, dan juga berapa total pendapatan zakat fitrahnya hari ini, tahun ini berapa, zakat malnya berapa, sedekahnya berapa. Meskipun hal sekecil, misal contoh ada yang zakat sedekah berupa beras itu ada. Semisal aku sedekah beras, aku gak sedekah duit, tapi aku sedekah beras, misal 5 kilo atau 10 kilo, kita catat, kita laporkan juga, karena namanya mustahik yang memberikan amanah kan harus kita jaga. Jadi dan juga kita salurkan dengan baik. Yang penting kita jaga dengan cara kita menjaga administrasinya biar tetap ada pelaporannya. Ada filter sendiri ya. Iya, ada filenya. Untuk mengelola zakat ini kan ada organisasinya gitu kan? Ada. Nah, untuk pengelolaan internal organisasinya itu kan mestinya kan di organisasi ada forum gitu kan? Kan gimana ya dijelasinnya? Di forum tersebut itu gimana ngejaga kayak kesulitannya gitu kan? Kalau di forumnya aja gimana gak solid, gimana kita mau menyalurkan ke luar kan? Jadi untuk menjaga kesulitannya juga kekompakannya di Kekompakan internal. organisasinya ya, di internalnya. Kalau di lingkup sini itu bukan kalau bisa dikatakan organisasi ya bukan organisasi sebetulnya, karena kalau yang kita tahu biasanya nama itu kita namakan kepanitiaan untuk sebagai pembantu untuk mengelola dan menyalurkan ziswaf, di mana itu kita biasanya itu masjid ataupun musola itu ada berupa namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Nah, kalau organisasi semacam kayak organisasi sendiri ya terkait untuk ziswaf itu masih belum ada, tetapi adanya berupa kepanitiaan yang
dikelola oleh UPZ masjid ini, di mana di lingkup kepanitiaan tersebut itu juga anggotanya itu dari takmir juga, dari masyarakat juga, ada yang dari masyarakat itu. Ya pastinya kalau untuk menjaga kekompakan ataupun solidaritasnya itu masing-masing anggota ya sebelum Ramadan biasanya kita adakan rapat untuk pembentukannya lagi, karena kalau yang tercantum di dalam SK UPZ dari Basnas itu hanya penasehat, ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Untuk anggotanya itu bisa fleksibel, bisa tergantung ketua panitianya, bisa mengganti ataupun bisa setiap tahunnya tetap ataupun diganti, itu tergantung dengan ketua panitianya. Tuh. Jadi kalau salah satunya ya diadakan rapat untuk menjelang bulan suci Ramadan, membahas program-programnya apa aja termasuk UPZ-nya. Jadi sebenarnya kalau pengelolaan bukan hanya takmir saja, kadang itu ada yang bantu dari warga. Cuman ada kepanitiaan inti di sana, yang itu memang harus ya menjaga terkait anunya juga, transparansinya itu. Kepanitiaan itu ya salah satunya dari takmir. Dan alhamdulillahnya masing-masing anggota yang ada di kepanitiaan UPZ itu ya saling menguatkan, saling solid lah untuk giat untuk bersama-sama, ataupun kalau diajak ke kegiatan itu biasanya ya cepet anggapannya. Biasanya kan ada di lingkungan mana yang memang masjidnya itu besar tetapi nggak ada yang mengelola. Nah, ada juga masjidnya kecil tapi yang pengelola banyak. Nah, alhamdulillah di sini ya pengelolanya juga semangat untuk bisa memakmurkan masjidnya tuh, jadi nggak sampai ada kekosongan lah ataupun nggak ada yang ngerumat jamaah. Tapi dengan adanya kepanitiaan di UPZ itu kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan zakatnya kepada kami. Iya, kalau prinsipnya, kalau misalkan terkait terkait pengelolaan itu, warga itu bisa membantu ya, karena kadang kita itu menyiapkan kalau ada bakwan pasti ada makan itu. Jadi ya terkait konsumsi itu ya pastilah terkait bantuan. Nanti itu juga salah satunya ya kita membagikan dari warga-warga yang membantu itu, kayak kalau tahun kemarin itu nasi goreng. Iya pasti ya, ada timbal baliknya juga. Ada timbal balik lah jamaah biar tambah semangat. Ya, kayak kopi kerja deh. Kan pastinya kan jamaah ikhlas. Iya, jamaah kan namanya jamaah kan kita ke rumah juga kan. Namanya dia mau membantu kita, ya masa kita gak ada timbal baliknya. Itu salah satu kita memberikan pelayanan yang terbaik buat jamaah.